Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Engkau kasihi akan memuji Engkau, mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengeringkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut.
Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salamu itu akan tinggal padanya. Tapi jika tidak, salamu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada beberapa karakter penting dalam diri seorang Lukas penulis Injil. Yang pertama adalah setia kawan. Dalam penderitaan, ancaman terhadap Paulus, Lukas dalam bacaan pertama tadi kita mendengar dia tetap berada bersama-sama dengan Paulus, guru atau sahabatnya. Pertanyaan untuk kita, apakah kita juga tetap berada bersama dengan sahabat-sahabat kita yang mengalami penderitaan, yang mengalami problem dalam hidup, terutama dalam imamah dan panggilan? Ataukah kita menjadi corong yang memberitakan kebusukan teman-teman kita kepada orang lain? Hal yang kedua yang kita refleksikan dari pribadi Lukas adalah selain dia merenungkan, tapi dia juga menuangkan apa yang dia renungkan dalam dua buah kitab yang penting dalam seluruh tradisi Kristen, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dari dua tulisan ini kita merenungkan atau memahami betapa dekatnya Lukas ini dengan tokoh-tokoh penting sesudah kematian Yesus. Pertama, kalau kita membaca Injil Lukas tentang kabar gembira, tentunya kita akan sampai pada titik di mana Lukas pasti menerima informasi tentang dia sendiri. Dan itu dibenarkan oleh banyak ahli kitab suci. Dan apa yang dia renungkan, walaupun kita tidak mendapatkan banyak informasi tentang kepandaiannya berbicara di hadapan umum seperti Petrus dan lain-lain, tapi dia menuangkan semua ide dan gagasannya dalam tulisan-tulisan yang indah. Ini membuat kita juga merenung, tetapi juga hendaknya membuat kita untuk menulis segala sesuatu yang kita renungkan, refleksikan demi kepentingan gereja dan orang lain. Dan hal yang ketiga yang kita renungkan adalah, kalau sebagai seorang tabib dia menyembuhkan fisik orang yang sakit, maka sebagai seorang penulis dia memulihkan hati dan jiwa orang lewat tulisannya. Mari kita menjadi tabib dalam hidup kita, terutama menjadi imam, gembala yang menuntun orang-orang yang sakit, terutama psikis, untuk menemukan bahwa Tuhan ada di sana untuk mereka selalu. Semoga demikian. Amin.